Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang pencegahan kebakaran. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Alta Tampang. Pemateri yang pertama Wike Wisara, pemateri yang kedua Muhammad Fadil, pemateri yang ketiga Denny, pemateri keempat Yohanes. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian kebakaran dan juga penyebab-penyebab kebakaran. Kebakaran adalah pembakaran atau suatu reaksi antara bahan yang dapat terbakar dengan oksigen dalam keadaan sedemikian rupa sehingga timbul panas dan api dan menyebabkan kerugian. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang ditimbulkan oleh adanya nyala api yang tidak dapat terkendali. Adapun penyebab-penyebab kebakaran, kebakaran merupakan bencana yang biasanya terjadi di pemukiman padat penduduk dan selalu menyebabkan kerugian. Dan dari kebakaran-kebakaran yang terjadi saat ini banyak disebabkan oleh yang pertama, kelalaian. Kelalaian merupakan penyebab terbanyak peristiwa kebakaran. Contoh dari kelalaian, misalkan lupa mematikan kompor, merokok di tempat yang tidak semestinya. Kedua, kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan tentang pencegahan kebakaran merupakan salah satu penyebab kebakaran yang tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, peristiwa alam. Peristiwa alam dapat menjadi penyebab kebakaran. Semisal contoh, gunung meletus, gempa bumi, petir, panas matahari, dan lain sebagainya. Itulah pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang pertama. Dilanjutkan pemateri yang kedua. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya akan memaparkan mengenai pengertian penanggulangan kebakaran. Penanggulangan kebakaran adalah usaha menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan. Penanggulangan kebakaran membutuhkan waktu program pendidikan dan pengawasan beserta pengawasan karyawan, suatu rencana pemeliharaan yang cermat dan teratur atas bangunan dan kelengkapannya, inspeksi atau pemeriksaan, penyediaan dan penempatan yang baik dari peralatan pemadaman kebakaran termasuk memeliharanya baik segi siap pakainya maupun dari segi mudah dicapainya. Baik yang kedua, segitiga api. Api adalah suatu reaksi berantai yang berjalan sangat cepat, seimbang dan kontinu antara tiga bahan pembentuk api. Api dan tiga elemen pembentuknya itu sering digambarkan berupa segitiga api atau fire triangle. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri yang kedua. Dilanjutkan pemateri yang ketiga. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan atau memaparkan dasar sistem pemadaman api. Dasar sistem pemadaman api adalah merusak keseimbangan reaksi api. Hal ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu pendinginan yaitu memisahkan unsur panas dari
unsur segitiga api yang lain. Poin kedua, penguraian. Penguraian yaitu memisahkan unsur bahan bakar dari unsur segitiga api yang lain. Poin ketiga, isolasi. Isolasi yaitu memisahkan unsur oksigen dari unsur segitiga api yang lain. Kemudian, pengertian pencegahan kebakaran. Pencegahan kebakaran merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk menanggulangi kebakaran sejak dini mungkin. Berikut ini beberapa langkah-langkahnya, yaitu pencegahan, penanggulangan, penyelamatan diri, lingkungan yang aman. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Dilanjutkan pemateri keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan membawakan materi tentang peralatan pencegahan kebakaran. Yaitu yang pertama, APAR atau Fire Extinguisher atau racun api. Peralatan ini merupakan peralatan reaksi cepat yang multiguna karena dapat dipakai untuk jenis kebakaran A, B, dan juga C. Alat pemadam api ringan, APAR, atau Fire Extinguisher adalah alat pemadam api yang mudah dipergunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Yang kedua, hidran. Sebuah hidran adalah tindakan proteksi kebakaran aktif dan sumber air yang disediakan di sebagian besar wilayah perkotaan, pinggiran kota, dan juga pedesaan. Yang ketiga, detektor asap atau smoke detector. Peralatan yang memungkinkan secara otomatis akan memberitahukan kepada setiap orang apabila ada asap pada suatu daerah, maka alat ini akan berbunyi khusus untuk pemakaian dalam gedung. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih pada pemateri yang keempat. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu kebakaran adalah pembakaran atau suatu reaksi antar bahan yang dapat terbakar dengan oksigen dalam keadaan sedemikian rupa sehingga timbul panas dan api dan menyebabkan kerugian. Api adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia lainnya. Penanggulangan kebakaran adalah usaha menyadari atau mewaspadai akan faktor-faktor yang menjadi sebab munculnya atau terjadinya kebakaran dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan. Untuk menanggulangi kebakaran, kita harus mengetahui unsur terjadinya api yang disebut segitiga api. Demikian presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih.